Shalom, perkenalkan nama saya Priscilla Iwader, NIM 200103026, mahasiswa semester 5, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen kelas untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Micro Teaching. Pada poin yang pertama, pengertian manajemen kelas. Manajemen dari kata manajemen diterjemahkan pula menjadi pengelolaan. Berarti proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Sedangkan pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Jadi manajemen kelas mengacu kepada penciptaan suasana atau kondisi kelas yang memungkinkan siswa dalam kelas tersebut dapat belajar dengan efektif. Yang kedua, tujuan manajemen kelas. Yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar, yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Yang keempat, membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam manajemen kelas adalah sifat kelas, pendorong kekuatan kelas, situasi kelas, dan tindakan seleksi dan kreatif. Yang pertama, manajemen kelas selain memberi makna penting bagi tercipta dan terpeliharanya kondisi kelas yang optimal, manajemen juga berfungsi untuk memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala macam tugas seperti membantu kelompok dalam pembagian tugas, membantu pembentukan kelompok, membantu kerjasama dalam menemukan tujuan-tujuan organisasi. Yang kedua, memelihara agar tugas-tugas itu dapat berjalan lancar. Masalah manajemen kelas dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu masalah individual dan masalah kelompok. Masalah yang mungkin terjadi di dalam manajemen kelas, yaitu yang pertama yang disebabkan oleh masalah individual. Yang pertama, tingkah laku yang ingin mendapat perhatian orang lain. Yang kedua, tingkah laku yang ingin menunjukkan kekuatan. Yang ketiga, tingkah laku yang bertujuan menyakiti orang lain. Yang keempat, peragaan ketidakmampuan. Kemudian masalah kelompok yang mungkin muncul dalam kelas. Yang pertama, kelas kurang kohesif. Kemudian yang kedua, penyimpangan dari norma-norma tingkah laku yang telah disepakai sebelumnya. Yang ketiga, kelas mereaksi negatif terhadap salah seorang anggotanya. Yang keempat, membombang anggota kelas yang justru melanggar norma kelompok. Yang kelima, kelompok cenderung mudah dialihkan perhatiannya dari yang tengah digarap. Semangat kerja rendah, kelas kurang mampu menyesuaikan diri dengan keadaan baru seperti gangguan jadwal, guru terpaksa diganti sementara oleh guru lain. Kemudian yang ketiga, prinsip-prinsip manajemen kelas. Yang pertama, hangat dan antusias. Yang kedua, tantangan. Yang ketiga, bervariasi. Yang keempat, keluasan. Yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Yang keenam, penanaman disiplin diri. Pendekatan dalam manajemen kelas. Yang pertama, pendekatan kekuasaan. Kemudian yang kedua, pendekatan ancaman. Yang ketiga, pendekatan kebebasan. Yang keempat, pendekatan resep. Yang kelima, pendekatan pengajaran. Yang keenam, pendekatan perubahan tingkah laku. Yang ketujuh, pendekatan sosio-emosional. Yang kedelapan, pendekatan kerja kelompok. Yang kelima, pengaruh manajemen kelas dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Pembelajaran yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh pembaharuan kurikulum, fasilitas yang tersedia, kepribadian guru yang simpatik, pembelajaran yang penuh kesan, wawasan pengetahuan guru yang luas tentang semua bidang, melainkan juga guru harus menguasai kiat memanajemen kelas. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi yang sudah saya paparkan yaitu manajemen kelas dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas karena situasi dan kondisi kelas memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin.
Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.